Rapat kerja gubernur anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama digelar pada 16 hingga 17 Juni di Hotel Borobudur, Jakarta. FKD MPU merupakan forum strategis yang beranggotakan 10 provinsi di wilayah barat dan tengah Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka di sana. Selamat siang Naya. Naya, bisa Anda ceritakan event kali ini seberapa penting bagi pembangunan kota-kota dan provinsi yang tadi tergabung dalam acara ini dan bagaimana perkembangannya sejauh ini? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat siang Yuda dan juga pemirsa. Baru saja penandatangan atau MOU antar 10 provinsi, antar 10 kepala daerah provinsi ini sudah selesai dilakukan. Artinya akan ada kerjasama di antara 10 provinsi, di antaranya ada Jakarta, kemudian ada Banten, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, yang memang nanti akan dilakukan berlaku 5 tahun ke depan. Dan untuk mengetahui seperti apa kerjasamanya, saya sudah bersama salah satu anggota dari MPU, Gubernur Banten, Bapak Andra Soni. Bapak, baru saja MOU sudah diteken, artinya kerjasama ini nanti akan segera dimulai. Untuk Banten sendiri, nanti seperti apa Pak? Kerjasama apa saja? Ada 6 poin utama dari ketahanan pangan, pariwisata, sampai bencana. Seperti apa Pak? Ya, nota kesepakatan bersama ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama. Dan proses 2 hari ini sebenarnya telah banyak diskusi, banyak forum, dialog, dan kemudian rapat-rapat ya antar organisasi perangkat daerah, dan kemudian tersimpulkanlah bahwa ada 6 sektor yang akan dikerjasamakan, karena setiap permasalahan kan, setiap daerah kan permasalahannya berbeda-beda. Nah, dari sisi provinsi Banten, kita harus akui bahwa kita berbatasan langsung daratnya itu dengan Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga penting sekali kita mendiskusikan terkait dengan perbatasan, karena masyarakat kita pasti saling crossing ya. Dan permasalahannya juga terkait masalah sampah, masalah banjir, dan dengan Jakarta tentunya permasalahan transportasi. Jakarta butuh Banten, Banten juga butuh Jakarta. Dan kemudian air juga, artinya Banten dengan sumber daya air yang ada di Provinsi Banten, di Waduk Karian, kemudian beberapa situ-situ yang ada di wilayah Provinsi Banten, dan memang dari dulunya Banten itu memang daerah yang menyangga ibu kota, salah satunya dengan banyaknya situ-situ di daerah Tangerang Raya. Nah, hal ini harus dikerjasamakan agar kami Banten bisa menjaga sumber air yang juga nanti ke depan bisa dimanfaatkan oleh Jakarta. Dan kemudian dengan Jawa Barat, kemudian tentu juga dengan Bali, kami harus belajar banyak bekerja sama bagaimana mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Banten, dan begitu juga dengan daerah lain. Jadi prinsipnya kegiatan dengan Mitra Praja Utama ini yang telah berumur 37 tahun sebenarnya, kerjasama antar Jakarta dengan Jawa Barat, dan kemudian sekarang berkembang dengan 10 wilayah, di mana 10 wilayah tersebut itu populasinya sekitar 180 juta jiwa. Oh Pak, nanti harapannya langkah konkretnya seperti apa Pak? Apakah sudah ada Yang sudah berjalan ya, yang sudah berjalan pertama transportasi ya, daerah khusus Jakarta dengan Transjakartanya atau Trans Jabodetabeknya itu telah membangun kerjasama dan sudah mulai beroperasi sampai ke beberapa koridor di wilayah Provinsi Banten. Nah, kami juga harus meresponnya dengan memberikan feeder ya, supaya masyarakat kami bisa memanfaatkan. Dan ada hal lain yang saat ini sedang intens kita diskusikan adalah terkait dengan lanjutan MRT keluar Jakarta ya. Jadi ada rencana terkait dengan MRT masuk ke wilayah Tangerang, dan kita sedang berdiskusi dan mencari solusinya bagaimana itu bisa terrealisasi. Ini ada beberapa provinsi yang berpotensi rawan bencana, salah satunya Banten. Mitigasinya apakah sudah ada pembicaraan hal tersebut Pak? Ya, kami tadi disampaikan oleh Pak Menko ya, bahwa sedang ada proses infrastruktur ya terkait dengan jalan daerah. Itu tentu kita tunggu dan kita sangat berharap itu segera terrealisasi. Kedua, proses penanggulangan banjir ini nggak bisa dilakukan parsial. Ini harus bareng-bareng. Jadi harus dari hulu
tengah sampai dengan ke hilir. Nah, ada Jawa Barat di situ, ada Jakarta di situ, ada Banten di situ. Nah, kita sudah banyak berdiskusi, organisasi perangkat daerah kita juga banyak berdiskusi. Saya dengan Jakarta beberapa kali saya bicara dengan Mas Pram dan Bang Rano. Kita punya satu pemahaman bahwa kita saling membutuhkan dan ini harus dikerjasamakan secara serius ya, terkait dengan bagaimana daerah aliran sungai kita ya bisa kita perbaiki, kita normalkan kembali, dan solusi-solusi lain, salah satunya embung dan sebagainya. Karena kita akan menunggu implementasinya 5 tahun ke depan seperti apa, apakah ada perbaikan, tentunya diharapkan seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Andresoni, Gubernur Banten. Ya Yuda, dari tadi bisa dikatakan bahwa salah satu yang menjadi fokus adalah ada ketahanan air, kemudian juga pariwisata, di mana Banten ini juga akan mengambil pengalaman dari provinsi lainnya untuk bisa meningkatkan pariwisata, kemudian juga transportasi ini juga tidak bisa dipungkiri. Jakarta, Banten ini punya keterhubungan yang cukup erat, sehingga nantinya akan ada diskusi lain seperti mengenai transportasi Transjakarta, kemudian juga ada MRT. Selain itu juga ada 6 isu lain selain ketahanan pangan, ada penanggulangan bencana, ada penanganan pemilu, pelayanan kesejahteraan sosial, ada penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan Transtibulimnas, optimalisasi pariwisata prioritas, dan juga sinergitas penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu juga ini rangkaian rapat hari ini merupakan diawali dengan rapat teknis kerjasama yang sudah dimulai sejak tanggal 16 hingga hari ini, dan tentunya kita berharap dengan adanya MPU ini merupakan wadah yang strategis untuk bisa sama-sama seluruh provinsi, dalam arti ini 10 provinsi ini bisa sama-sama menjadi katalis untuk bisa meningkatkan pembangunan dan juga perekonomian daerah. Kembali ke studio. Nova Naya Antaka, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.